Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto Wahyu Hidayat. Saat ini sedang mengikuti program PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Muhammadiyah Purwokerto. Program studi pendidikan sejarah, NIM saya adalah 22016 620100 dan nomor peserta PPG saya 2015 0128 258. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja, yaitu dengan praktek pembelajaran pada kelas 11 BDP 2 mata pelajaran sejarah dengan materi menganalisa kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK 1 Bawang superior. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Hari ini sejarah ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin untuk salah satu ketua kelas memimpin doa dulu ya. Karena kita sebagai manusia yang beriman harus selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah kan, doanya, Mari Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita presensi dulu. Mulai dari Pak Arifah. Hadir Pak. Kemudian Mbak Azam. Hadir. Kemudian Mbak Alia. Hadir. Kemudian Amanda. Hadir. Kemudian Anggun. Hadir. Saya. Tadi hari ini hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang Orde Baru ya. Kita akan menganalisa tentang kebijakan politik dan ekonomi di era Orde Baru ya. Kita tahu sebelum Orde Baru pasti ada Orde Lama ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Orde Lama kaitan dengan masa demokrasi liberal dan demokrasi ya, bagaimana di era Pak Karno ya, Presiden pertama Indonesia, kebijakan Orde Lama dan pemerintah. Untuk saat ini kita akan menganalisa tentang era kedua Indonesia setelah merdeka, yaitu di era Presiden Soekarno, itu tentang Orde Baru. Di Orde Baru ini ya, apa yang akan kita pelajari kira-kira? Atau apa yang kalian tahu tentang Orde Baru? Sering dengar ya kata Orde Baru? Apa gambaran kalian? Apa Orde Baru itu bagaimana? Kira-kira? Orde itu pemerintahan yang bagaimana? Yang memimpin siapa? Soeharto. Iya, Presiden siapa? Soekarno. Nah, kemudian kebijakannya atau mungkin apa lagi tentang Orde Baru yang kalian pahami? Reformasi. Ada lagi? Politiknya. Apa lagi? Pembangunannya, ekonominya. Oke. Itu memang yang akan kita pelajari ya.
semua aspek, terutama tentang kehidupan politik dan ekonomi di era Orde Baru. Oke, nanti Pak Guru akan menampilkan sedikit slideshow dan sebagainya. Nah, nanti kalian bisa mengamati tentang Orde Baru. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru akan membacakan tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya. Jadi harapannya setelah kita menganalisa atau mempelajari tentang Orde Baru ini, kalian itu mampu menganalisa bagaimana Orde Baru itu terbentuk. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, kalian mampu melakukan satu penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan. Ya, laporan tertulis bisa, kemudian atau bentuk PowerPoint juga bisa. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Itu harapannya seperti ini. Jadi nanti garis besar materinya itu adalah pemahaman tentang Orde Baru. Apa sih itu Orde Baru? Bagaimana Orde Baru itu terbentuk dan sebagainya. Kemudian menganalisa tentang perkembangan politik di era Orde Baru. Nah, bagaimana politik kebijakan politik Soeharto terutama. Kemudian bagaimana kebijakan ekonominya dan pembangunan di era Orde Baru. Ini adalah garis besar materi yang kaitan dengan Orde Baru. Oke? Nah, coba kalian amati gambar berikut. Ada 3 gambar. Kalian analisa. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kalau kalian melihat gambaran seperti ini, coba dulu. Apa kira-kira analisa kalian? Banyak perlawanan Pak. Jadi masalah baru pas kan reformasi terus ada beberapa waktu menuju masa reformasi terus banyak demo mahasiswa. Oh, demo mahasiswa. Oke, ini ya. Udah ada gambaran ya? Udah Pak. Nah, oke. Ada link videonya. Oke, untuk mempermudah kita belajar, Pak Guru akan menyampaikan garis besar materinya, ya, atau mapping dari materi Orde Baru ini. Yang pertama, perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Ya. Mappingnya adalah bagaimana nanti Orde Baru itu lahir. Bagaimana Orde Baru itu muncul. Kemudian yang kedua, tentang perkembangan kehidupan politiknya, awal politik Orde Baru. Kemudian bagaimana kehidupan ekonominya. Jadi bagaimana kehidupan ekonominya, ya. Kemudian akhir dari Orde Baru. Bagaimana Orde Baru ini nanti berakhir. Jadi ada 4 tahapan, bagaimana Orde Baru lahir, bagaimana politiknya, ekonominya, pembangunannya, dan akhir dari Orde Baru. Nah, perkembangan kehidupan politik kita bisa bagi menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah kebijakan pemerintahan Orde Baru. Bagaimana Orde Baru politiknya terhadap lawan-lawan politiknya. Bagaimana Pak Harto menerapkan kebijakan dia di awal. Kemudian yang kedua ada peranan negara.
Bagaimana peranan negara ini? Bagaimana peranan negara ini? Kemudian ekonominya, tentang bagaimana kebijakan ekonomi Pak Harto, kemudian kondisi ekonomi pada era Orde Baru. Ini adalah kemudian kebijakan politik dari Orde Baru kita bisa bagi menjadi dua. Ada kebijakan politik dalam negeri dan ada kebijakan politik luar negeri. Ini tentang Orde Baru. Ini roadmap-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, tentang bagaimana Orde Baru itu muncul. Jadi, ya. Nah, sekarang guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Kebetulan kita sudah tertata ya. Jadi nanti kalian bahas dalam kelompok-kelompok. Ini ada 36, berarti kita anggap aja buat berapa? 4 kelompok aja ya. Ya, udah. Ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok diskusikan dalam kelompok kalian tentang hal-hal ini. Ya. Bagaimana Orde Baru terbentuk dan sebagainya. Ya. Oke, silakan dimulai didiskusikan ya. Apa itu Orde Baru? Ya lagi bawah. Sebelumnya keberhasilan pembubaran lahirnya Super Semar. Gak tahu orang belum baca tapi ngawur aja kalau ini. Iya. Ini kita selalu tetap dulu kan daerah Serawan dari era Soekarno ke Soeharto. Dan terus ada sejarah juga di luar negeri. Wah, ini ada latar belakangnya. Ayo kita saling aja nggak sih? Sebenarnya. Oh, jangan pakai ya Orde Baru itu apa, kemudian bagaimana Orde Baru lahir. Nah, kan cari informasinya itu bisa di internet, Google dan sebagainya ya. Nah sebelumnya kan sudah perintah 11 Maret. Nah, itu kan Pak Harto menggunakan itu sebagai senjata dia untuk melegalkan kekuasaan dia. Itu menggunakan Soeharto yang dibawakan oleh Soekarno. Jadi, ya, Pak. Pak, mau tanya dong, Iya. kenapa sih kita di kelas-kelas ini perlu mempelajari yang namanya Orde Baru? Apa gunanya Orde Baru itu? Jadi, kenapa kok Orde Baru dipelajari? Itu kan bagian dari perjalanan hidup bangsa, ya kan? Kalau tidak ada Orde Baru, kan tidak ada reformasi, tidak ada pemerintahan Soeharto, tidak ada Indonesia. Nah, kemudian pentingnya apa? Kita bisa belajar dari pengalaman Pak Harto. Bagaimana Pak Harto selama 32 tahun berkuasa. Siapa tahu pada nanti yang menjadi pemimpin kan bisa meniru politiknya Pak Harto, bisa melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun. Jadi pelajari itu seorang politikus yang paling luar biasa, paling hebat di dunia. Tuh, ya.
ya? Nah, sekarang karena sudah selesai diskusinya, nah, Pak Guru ingin tahu hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya. Silakan kelompoknya siapa yang mau diskusi? Apa mempresentasikannya hasil diskusinya? Oh ya, silakan kelompok satu dari Pak. Semuanya. Ya, nggak satu aja, salah satu aja yang mempresentasikan depan. Nanti anggota kelompoknya mencatat atau mungkin meresum hal-hal yang nanti mungkin ditanyakan oleh kelompok yang lain, tanggapan dari kelompok yang lain. Jadi yang mempresentasikan cukup satu saja ke depan. Nanti kelompok yang lain membantu dari belakang. Gitu ya? Baik, Pak. Oke. Ya, silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, perkenalkan saya Afifah Ahmad dari absen 1 mewakili presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, jadi di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pemerintah nasional Orde Baru. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipung apa itu Orde Baru. Jadi kita diberi tugas untuk menambahi informasi terkait Orde Baru. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kapan terbentuknya Orde Baru dan selanjutnya. Oke, pemerintahan nasional Orde Baru itu terbentuk karena adanya gerakan 30 September menurut digalangi oleh PPKI. Kemudian demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Pancasila. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu Tritura? Mungkin yang kelas 10, yang kelas 11, kelas 10-nya pernah mempelajari tentang Tritura ya. Nah, di sini Tritura itu berisi 3. Yang pertama ada pembubaran PKI, kedua ada pembersihan kabinet Dwikora, dan ada diturunkan harga barang. Jadi kalau kalian melihat tulisan ini sudah dapat disimpulkan bahwa Tritura ini merupakan suatu bentuk pemberontakan dari masyarakat untuk pemerintah. Karena di sini dapat dilihat bahwa masyarakat menginginkan diturunkannya harga barang. Oke. Nah, kemudian ada tulisan Super Semar. Teman-teman tahu nggak sih Super Semar itu singkatan dari apa? Surat Perintah 11 Maret. Ya, betul banget. Surat Perintah 11 Maret. Yang isinya adalah ini, amanah
Oke, jika tidak, dan jika apabila teman-teman berkeinginan untuk menambah informasi, teman-teman bisa untuk meminta hasil PPT dari kelompok saya agar di-share kepada teman-teman. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oke, ya. Karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai, nah setelah kita pelajari semuanya, jadi kita sudah lihat presentasi dari kelompok 1. Kemudian kita buat, Pak Guru ingin tahu tentang kesimpulannya apa. Apa yang bisa kalian dapat pada pembelajaran yang telah kita lakukan? Ada yang mau membuat satu kesimpulan? Ini dibaca, disampaikan apa sih kira-kira yang bisa kamu simpulkan kegiatan pada pagi ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Eka Wulandari dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama tentang orde baru pastinya ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan Pak Ikum dan ditambah dengan presentasi dari Afifah. Kalau orde baru itu adalah masanya di mana Pak Presiden Soeharto ini memimpin. Nah, kenapa sih orde baru itu bisa terbentuk? Yang pertama adalah karena adanya satu peristiwa yang terjadi tahun 1965 yang kita sebut itu meletusnya sebagai pemberontakan yang kita kenal tadi, G30 SPKI. Nah, dari peristiwa tersebut itu muncul peristiwa-peristiwa lainnya yang memunculkan banyak pemberontakan seperti Tripura. Nah, tadi sudah disebutkan dengan Afifah apa itu Tripura. Nah, saya akan menyimpulkan sedikit. Tripura itu adalah singkatan dari 3 tuntutan rakyat. Jadi di mana tadi ada isi-isinya telah disebutkan, itu seperti pemberontakan di mana rakyat menginginkan kebebasan, gitu kan? Karena adanya Tripura ini kemudian muncul pengumuman lain seperti Surat Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Nah, itu adalah kesimpulan dari kelompok yang saya dan kelompok saya tangkap. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Di sini saya akan menjabarkan tentang kesimpulan saya tentang pembelajaran hari ini dan menambahkan dari kesimpulan dari PPT Mbak Afifah tadi. Kesimpulan pembelajaran menurut pendapat saya bahwa kebijakan orde baru adalah 1. Melakukan penyederhanaan politik dan partai politik dari 10 partai menjadi 3 partai politik, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Kedua adalah penerapan dari fungsi ABRI, di mana ABRI mempunyai peran ganda, yaitu sebagai alat pertahanan negara dan sebagai alat politik. 3. Melakukan indoktrinasi Pancasila melalui P4, pedoman penghayatan pengamatan Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan kesimpulan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Ya, ini memang betul bahwa orde baru itu muncul karena memang peristiwa besar pemberontakan G30 SPKI, yang kemudian peristiwa itu memunculkan aksi dari masyarakat, bukan pemberontakan tapi aksi, di mana masyarakat melalui mahasiswa, terutama yang dimontori oleh kami dan tapi itu menuntut adanya Tripura, 3 tuntutan rakyat, kan? Tangkap orang-orang PKI atau bubarkan PKI, kemudian bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan yang terakhir adalah turunkan harga barang. Itu yang dituntut oleh masyarakat. Nah,
Dari tuntutan masyarakat itu akhirnya mendesak Presiden Soekarno untuk menerbitkan yang kita kenal dengan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret yang diberikan kepada Pak Harto pada waktu itu sebagai Pangkotip, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban. Jadi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia, Pak Harto diberikan mandat Super Semar. Tapi kemudian yang tadinya mandat itu dijadikan Pak Harto sebagai alat untuk melegalkan dia nantinya menjabat sebagai Presiden Indonesia nantinya. Itu simpulannya. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan juga bahwa kebijakan politik Orde Baru, ya, itu yang pertama adalah Pak Harto melakukan penyederhanaan partai-partai politik yang tadinya dari tahun 1971 pemilu di era Pak Harto pertama, ya kan? Ada 10 partai politik, kemudian disederhanakan hanya menjadi 3 partai politik. Alasannya kenapa? Karena menurut Pak Harto, semakin banyak partai politik, stabilitas politik negara itu akan semakin riskan, semakin rentan. Karena partai-partai itu pastinya akan lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Contohnya yang sekarang kan partainya banyak, stabilitas politik akan semakin rentan. Tetapi semakin sedikit partai politiknya, stabilitas politik negara pasti akan semakin mudah dikontrol. Itu kenapa Pak Harto menyederhanakan partai kemudian Pak Harto menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga bahwa kebijakan yang lain dari Pak Harto adalah menerapkan dwi fungsi ABRI. Jadi ABRI punya 2 peran. ABRI tahu ya, angkatan bersenjata. Kalau sekarang namanya TNI. TNI itu sebagai alat pertahanan negara itu jelas tugas TNI. Tapi selain itu juga punya peran ganda yaitu sebagai alat politik. Jadi ABRI dikasih jatah di kursi MPR DPR. Jadi ikut berpolitik. Harusnya ABRI itu kan netral, ya kan? Tapi di era Pak Harto itu ikut menentukan kebijakan politik. Itu namanya peran ganda ABRI atau dwi fungsi ABRI. Dan yang ketiga tadi adalah adanya pedoman penghayatan pemahaman Pancasila. Jadi Pak Harto itu setiap warga negara Indonesia itu didoktrin, mulai dari TK, SD sampai kuliah sampai nanti kerja harus mengikuti yang namanya penataran P4, dikenalkan tentang Pancasila. Masuk SD kasih penataran Pancasila, masuk SMP kasih penataran Pancasila, lanjutkan ke SMA kasih penataran Pancasila, kuliah kasih Pancasila lagi, kerja awal kerja pasti dikasih ada Pancasila. Jadi benar-benar orang Indonesia biar paham kasih Pancasila, bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang sayangnya di era sekarang reformasi itu hilang. Kebijakan itu padahal itu bagus. Makanya sekarang generasi sekarang ada lupa tentang Pancasila. Sila-sila Pancasila banyak yang lupa. Apalagi pasal-pasal atau yang ada di dalam undang-undang. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan, masih topik sama yaitu tentang Orde Baru, ya kan? Tadi baru bicara politiknya, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang kebijakan ekonominya. Bagaimana kebijakan ekonomi dan pembangunan di era Orde Baru. Tapi sebagai akhir dari pembelajaran, nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja yang bisa kalian isi di rumah karena di waktunya sudah selesai. Minggu depan bisa dibawa dan dikumpulkan lagi, itu ya. Ini nanti dikerjakan per kelompok saja. Ini untuk kelompoknya. Nanti diisi LK-nya ya, lembar kerja atau siswanya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sebelum pulang, ya kan?
Apa yang kita dapat pada bagian ini bisa bermanfaat ya, untuk kita semua. Ya, Pak Guru Airi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya, silakan. Ya.